Halo Jun People, apa kabarnya hari ini? Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Senang sekali pagi ini saya bisa kembali menyapa Jun People dimanapun berada. Pada briefing pagi hari ini, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Aan pada minggu yang lalu, yaitu tentang self-improvement. Untuk merefresh, apa pengertian dari improvement dapat saya jelaskan sebagai berikut. Improvement yaitu usaha-usaha berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki produk, layanan, ataupun proses yang tujuannya untuk menemukan dan mempertahankan bentuk terbaik dari perbaikan yang dihasilkan. Hal ini merupakan solusi terbaik untuk masalah yang ada, yang hasilnya akan bertahan dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Nah, bicara tentang self-improvement berarti berbicara tentang bagaimana diri kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan dari apa yang sudah ada, yang sudah berjalan, baik dari produk yang kita hasilkan, layanan, dan juga proses yang tujuannya menjadi lebih baik. Namun lebih baik itu pengertiannya luas, bukan? Nah, harus dipersempit lagi, lebih baik yang bagaimana? Jadi, self-improvement berbicara tentang metode atau upaya yang kita lakukan agar apa yang kita kerjakan itu memberikan hasil yang lebih baik, terutama dari sisi penghematan sumber daya, baik waktu, energi, dan juga biaya. Jadi lebih baiknya yaitu bisa lebih efektif, lebih efisien, lebih hemat biaya tanpa mengurangi kualitas, dan sebagainya. Nah, kalau kemarin Pak Aan memberi contoh tentang self-improvement dari seorang admin ya. Nah, pada saat ini saya akan mencoba memberikan contoh self-improvement dari seorang sales. Oke, saya ambil contoh seorang sales yang sedang ada janji ketemu dengan customernya. Kebetulan alamat si customer ini lumayan jauh lah dari kantor ataupun dari rumahnya. Anggap saja namanya salesnya itu Mas Eha atau ya kita panggil Mas Eh gitu ya. Nah, hari ini si Mas Eh itu pergi ke rumah Pak Farel, customernya, karena udah janjian ya mau ketemu sekitar jam 10 pagi. Nah, ini Pak Farel ini udah prospek ya bagi Mas Faseh ya. Jadi Mas Faseh ini semangat berangkat ke rumah Pak Farel naik motor ini ceritanya. Nah, sesampai di tempat ternyata rumah Pak Farel itu tutupan. Ya, Mas Faseh kecewa ya. Udah janjian kok ternyata tidak ditepati. Nah, kemudian Mas Faseh bermaksud untuk menelpon Pak Farel. Nah, saat itu baru tahu kalau ada beberapa telepon masuk dari Pak Farel dan juga ada WA masuk dari Pak Farel. Ternyata, John People, Pak Farel sedang tertimpa musibah ceritanya dan membatalkan rencana pembelian unitnya. Bisa dibayangkan ya, John People, betapa si Mas Eh ini mungkin kecewa, sedih karena hot prospeknya harus batal. Kira-kira apa yang selanjutnya dilakukan oleh Mas Eh? Nah, di sini saya akan mengkaitkan dengan metode self improvement ini dengan mind mapping atau pemetaan pikiran. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam briefing saya sebelumnya. Di mana mind mapping itu adalah suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara simultan, yang dapat membantu manusia menemukan potensi terbaiknya. Sekarang mari kita lihat penggambaran ini ya. Subjeknya ada si Mas Eh ya. Kemudian kegiatannya prospek customer dan juga ada tujuannya yaitu dealing penjualan. Namun ternyata harapan tidak seindah kenyataan. Kenyataannya si Mas Eh tidak ketemu sama customernya. Lebih parah lagi, hot prospeknya batal. Nah, gimana perasaannya?
ya mungkin sedih, marah, kecewa. Nah, di sini bisa muncul dua alternatif ya tentang apa yang bisa ditempuh oleh si Masih ini. Pertama, kita melakukan pemetaan pikiran yang pertama ya, yaitu tidak ketemu Pak Farel, yaitu dengan pulang. Lah, batal kok. Ya lebih baik pulang dan lanjutkan ke prospek selanjutnya. Ya, kadang kita tahu ya dari cerita saya tadi, udah jauh-jauh nih si Masih ini datang ke daerah tempatnya Pak Farel. Udah ambil waktu cukup banyak, bensin pun berkurang, tapi ternyata tidak membawa hasil. Nah, sekarang kita ambil pemetaan yang kedua, yaitu prospek sekitar. Artinya, memilih untuk mencari peluang baru di lingkungan di sekitar rumah Pak Farel. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Masih ini? Nah, bisa saja yang pertama, datangi tetangga-tetangga di sekitar rumah Pak Farel untuk berkenalan, basa-basi tentang keperluannya dengan Pak Farel, dan lain-lain, yang intinya untuk membuka percakapan, untuk perkenalan, dan ya lanjutlah Masih gunakan untuk jurus andalan, memikat calon pelanggan. Atau kegiatan yang kedua, alternatif kedua, yaitu mampir warung. Nah, itu biasa ya dilakukan oleh teman-teman sales ya. Tujuannya apa? Gali informasi tentang penduduk daerah itu. Misalnya, siapa ya orang yang paling berpengaruh di daerah ini? Loh, kenapa kok cari info tentang orang yang paling berpengaruh? Kuncinya yaitu, bila kita bisa memegang orang yang berpengaruh di suatu daerah, maka itu akan memudahkan kita untuk melebarkan sayap di daerah tersebut. Karena seperti John People mungkin sudah pahami ya, bahwa kunci seseorang untuk sukses bukan hanya masalah kemampuan berkomunikasi, tetapi juga kemampuan untuk menggali informasi. Supaya apa? Supaya tetap tepat sasaran yang dituju. Juga kemampuan membangun jaringan. Ini penting sekali. Apalagi yang kita jual di sini yaitu sepeda motor Honda baru, berikut perawatan dan buku cadangnya, yang memiliki masa beli kembali yang cukup lama. Orang beli motor baru belum tentu setahun sekali. Orang servis motor juga belum tentu sebulan sekali. Nah, jadi membangun jaringan ini sangatlah penting. Nah, apa yang dilakukan si Masih tadi dengan melakukan opsi pemetaan kedua merupakan salah satu bentuk improvement dia, terutama dari sisi proses. Improvement untuk membangun jaringan baru di daerah baru yang ya berangkat dari sebuah dealing yang gagal atau batal, telah memunculkan peluang baru bagi si Masih untuk menambah prospekan, menambah jaringan atau network, dan membuka peluang dealing-dealing penjualan yang baru. Nah, John People, improvement ini bisa dilakukan oleh siapa saja, asal mau berpikir positif dan terbuka. Akan munculnya peluang-peluang baru yang lebih baik, bisa lebih efektif, lebih efisien, hemat biaya, menambah kemampuan dan kualitas diri, dan masih banyak hal yang bermanfaat lainnya. Bicara tentang improvement, mind mapping, growth mindset, sangatlah menarik bukan? Dan itu bisa kita lakukan asal ada niat. Tapi niat saja tidak cukup, harus ada action. Artinya harus ada langkah pertama untuk melakukannya. Karena tanpa langkah pertama tidak akan ada langkah-langkah selanjutnya. Oke, John People, selamat menjalani minggu ini dengan selalu berpikir positif ya, dan tetap semangat. Beri tepuk tangan untuk Ibu Diana Sulistiawati. Dengan menerapkan self-improvement dalam diri, dapat membantu kita untuk lebih kreatif dalam memecahkan setiap masalah. Seperti ilustrasi yang dicontohkan tadi,
Jadikan kegagalan sebagai kesempatan untuk membuka keberuntungan lainnya. Yuk Jung People, selalu terapkan self-improvement dalam diri kita ya. Kabar gembira untuk kita semua. Pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, telah dilaksanakan peletakan batu pertama sebagai seremonial dimulainya pembangunan gedung baru Chun Motor Nganjuk. Berikut cuplikan keseruannya. Sekian briefing pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan tetap semangat!